algoritma itu adalah cara kita ya pada setiap kita berpikir ataupun pada setiap kehidupan kita itu tidak terlepas dari menggunakan algoritma yang tepat, algoritma yang baik dan benar. Dengan kata lain, sistematis, terstruktur, dan terukur. Seperti itu. Contohnya saja, di sini ada start, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya lihat di kamera sini ya, jadi saya tidak fokus ke Bapak Ibu, mohon maaf. Start, kemudian langkah selanjutnya adalah tulis PIN. Seperti itu ya. Di sini Bapak Ibu tidak usah melihat artefak-artefak ataupun simbol-simbolnya kok berbeda, karena itu di dalam ilmu komputer memang seperti itu. Kemudian setelah tulis PIN, langkah selanjutnya adalah baca PIN. Setelah baca PIN, dicek apakah PIN itu benar atau tidak. Apabila sudah sampai 3 kali, maka dia end, selesai. Kemudian setelah PIN itu benar, maka tulis jumlah uang yang akan diambil atau sesuai dengan keinginan kita. Kemudian di algoritma tersebut dia akan konfirmasi ya kepada saldo tabungan. Kemudian setelah konfirmasi kepada saldo tabungan, baca uang and cek saldo tabungan, seperti itu ya. Dan juga apabila uang sudah selesai, maka dia selesai. Kemudian keluarkan kartu ATM. Oke, jadi seperti itu kurang lebih contoh dari algoritma. Nah, apabila ditulis dalam kata-kata kurang lebih seperti ini. Kata-kata dalam bahasa Indonesia sama ya, kurang lebih yang tadi saya sebutkan ada 9 langkah. Seperti itu. Oke, baik. Untuk refreshing ya, saya akan lakukan exercise. Boleh Bapak Ibu berikan contoh algoritma yang Bapak Ibu pahami. Seperti itu. Yang dilakukan sehari-hari. Let's discuss, Bapak Ibu, Bapak Sri Tanjung di sini di kamera saya ada Bapak Sri Tanjung, Ibu Florence, Iya, Pak Bu. Sancoko. Iya, hanya ini aja nih yang muncul di kamera saya. Pak Sri Tanjung, ayo dong Bapak. Ya, algoritma misalnya ini ya, Bu ya. Pada saat kita bepergian dari mau naik nyetir mobil ya, itu kan ada algoritma pertama kali apa yang dilakukan misalnya menghidupkan mobil ya. Tadi dari algoritma membuka pintu, mengecek kelengkapan, menghidupkan mesin, dan mulai melakukan nyetir itu kurang lebihnya seperti itu yang selalu saya kerjakan tiap hari ya. Oh iya, Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya bagaimana tuh Pak? Tentu langkah-langkah, instruksi-instruksi yang Jadi berurutan ya Pak ya? ya, jadi algoritma itu adalah suatu langkah-langkah atau instruksi yang berurutan dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau tugas kurang lebihnya itu ya. Iya, betul sekali. Jadi urutan atau instruksi-instruksi yang terintegrasi untuk menyelesaikan suatu masalah. Tugas seperti itu. Oke. Ibu Florence, Bu Florence kan Aku cikgu nih. nyimak dulu Mbak Rita. Oh Aku nyimak nyemak. dulu. Ini ilmu baru buat aku. Aku nggak Oh, biasa begini. Aku oh, jujur. Aku oh, bergerak di bidang lain, tapi aku nyimak dulu aja. oh ya, kayak baik. Pak Ya. Sanco nih master. Enggak, sebenarnya sih ini kan apa ya, sehari-hari kita lakukan, cuman tidak tidak saking sudah terbiasanya sehingga nggak tahu kalau itu sebenarnya algoritma gitu loh. Ini kan Oh ya. serangkaian apa urut-urutan semacam SOP terhadap satu pekerjaan apapun yang mau kita lakukan itu kan. By the way, misalnya secara sederhana kita mau mandi misalnya, gitu kan. Apa dulu sih misalnya, oke ngambil pakaian ganti dulu, kemudian aduk, kemudian mandi kan, nyalakan air kalau kurang kan gitu, baru terus mandi juga kan kan. Nah kira-kira kan secara sederhana kan seperti itu kan. Cuman kita nggak sadar ini kalau itu sebenarnya yang itu sebenarnya sudah termasuk kategori algoritma itu, Oh gitu kan. iya, betul, betul Pak. Baik ya. Memang sebenarnya kehidupan Jadi kita itu seperti memang habit gitu ya Mbak Rita ya?
Ya, habit tetapi Seperti habit dengan gitu yang ya? ya betul habit tetapi ya dengan yang sistematis seperti itu. Kemudian terstruktur. Oh, oke Iya, oke. contohnya saja. Oke, kalau di Kalau bawah sadar dia berarti dalam taraf kesadaran. Oke oke. Oke. iya, kalau misalnya saya membuat algoritma ini, misalnya tiba-tiba saya ambil uang, masukkan kartu, kemudian ambil uang, tentunya kan tidak menghasilkan output ya, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi di sini program akan berjalan apabila algoritmanya itu benar. Seperti itu. Oke, Oke oke. clear ya. Ya, that's way itu pelajaran algoritma di prodi informatika itu di semester 1 ataupun semester 2 itu adalah otaknya ilmu komputer seperti itu. Jadi kalau misalnya mata kuliah tersebut mahasiswa nilainya jelek ya dia harus kuliah sampai dia nilainya bagus. Itu menandakan logiknya dia jalan seperti itu ya. Oke, baik. Nah, ini kita masuk kepada manfaat belajar algoritma untuk kehidupan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya bukan mengajari, ini hanya sharing saja. Seperti itu ya. Baik, di sini ada gambar Upin Ipin seperti itu ya. Ada problem. Tentunya harus ada problem. Kalau tidak ada problem, algoritma tidak akan berfungsi. Seperti itu. That's way di dalam pemrograman yang mungkin Bapak Ibu mungkin kita ini nih kita sedang Zoom ini timbul mengapa karena ada problem seperti itu ada problem itu harus ada kemudian berpikir and solution seperti itu apa sih kira-kira manfaat belajar algoritma untuk kehidupan yang pertama untuk meningkatkan kemampuan berpikir secara logis seperti itu ya kita akan terlatih untuk mempertimbangkan berbagai hal untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang ada. Karena kalau tidak logis, itu nanti tidak masuk akal begitu ya. Itu tidak akan menghasilkan output. Prosesnya pun tidak baik. Kemudian yang kedua mengembangkan cara berpikir dengan sistematis. Tadi ya, sistematis. Contohnya saja memang kalau kita mau mandi itu memang ada algoritma ya. Bisa saja saya hidupkan keran dulu. Misalnya seperti itu. Menampung air dulu misalnya. Atau saya ngambil baju dulu. Tetapi kalau dihitung langkah, saya masuk ke kamar mandi misalnya langkah pertama. Keluar kamar mandi, saya ambil baju jauh, ambil handuk jauh, taruh lagi kamar mandi. Keluar lagi, ambil baju misalnya. Nah, itu kan instruksi ya, tetapi apakah itu sistematis atau tidak? Kalau dibandingkan misalnya masuk kamar mandi, bawa baju, masuk, tutup pintu, mandi, nah berarti keluar kamar mandinya kan hanya satu kali apabila kita selesai mandi. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya, sistematis. Kemudian meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah, kemampuan untuk memecahkan masalah. Seperti itu. Oke. Nah, ini juga sepertinya tidak asing lagi ini untuk Bapak Ibu semua. Kalimat transformasi dan digital. Oke, transformasi dan digital ini adalah dua kata yang berbeda ya Bapak Ibu tentunya. Sudah mengetahui. Untuk transformasi sendiri, itu gambarnya kecil sekali ya. Transformasi itu adalah perubahan ya. Perubahan mindset, perubahan perilaku. Nah, ini kita sudah termasuk transformasi digital untuk pembelajaran dengan menggunakan media Zoom. Ada juga media pembelajaran. Oke, baik. Terkait dengan transformasi itu adalah perubahan dari konvensional menuju modern. Seperti itu. Modernnya di sini itu dalam tanda kutip adalah digital. Yang mana digital dalam bahasa programming itu adalah 0 dan 1. Seperti itu. 0 dan 1 ya inilah 0 dan 1. Antara lain kita menggunakan teknologi digital. Bukannya teknologi misalnya transformasi digital pembelajaran kita menggunakan
telepon biasa, walaupun dengan menggunakan teleponnya bagus, ya itu disebut bukan transformasi digital karena di dalamnya tidak ada pengolahan proses seperti itu ya. Oke, saya ingin mengajak Bapak Ibu kembali untuk diskusi. Untuk transformasi digital, kira-kira kalimat apa ya yang sering Bapak Ibu dengar ya? Apa ya, Bapak ya? Pak Dedi, oh ya, ini saya buka. Di sini ada Pak Martono, Pak Ginanjar, Pak Aditya, Ibu Fitriana. Kalau yang terbaru sih ini sih Oh ya, apa Bapak. siaran televisi yang digital itu. Dan harus kita nyiapkan kalau kepengen TV-nya belum digital kan harus nyiapkan setup. Dan Oh, oke. itu kan Televisi. transformasi juga. Ya, transformasi digital konvensional ya, Pak. Dari TV konvensional menjadi TV Analog digital. ke digital. Analog ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Bapak yang lain nih, Bapak-bapak yang lain. Mungkin lagi sambil dinner kali ya. Sambil dengarkan Mohon izin, berita. Bu. Ya, ya silakan, Pak. Mohon izin, Ibu. Mungkin ini juga sesuatu yang baru buat saya pribadi. Iya, Bapaknya Udah mana? sering, Saya mau cari nih. udah sering bersentuhan, cuman Oh, Bapak kadang-kadang kita nggak Ginanjar. tahu itu istilahnya. Iya, oh, sorry, dengan Ginanjar di sini, Oh Bu. iya, 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 Pak. Saya senang nih kalau ada yang baru-baru nih. Mohon izin Bu, kalau ini Ya. petunjuk kalau salah. E-commerce mungkin Bu, yang Oh sekarang iya, kita kan keren. Betul, betul, betul. e-commerce dulu kan banyak offline, sekarang udah mulai beralih ke online. Mungkin itu Ibu. Iya, itu e-commerce itu merupakan satu transformasi shopping ya, Pak ya, dari Iya. konvensional menjadi digital seperti itu. Kemudian yang lain, terima kasih Pak. Siap Ibu, makasih Bu. Banyak sebenarnya ya, bahkan ini bisa menjadi output ya. Sebenarnya ini saya sampaikan nanti, tapi tidak masalah. Saya sampaikan di awal, ini sebenarnya output dari materi ini adalah saya mengajak kepada Bapak Ibu semua, tidak ada kata terlambat untuk menjadi entrepreneur digital. Sebenarnya seperti itu. Jadi memang mungkin materinya di pemrograman ya, kelihatannya apa sih pemrograman, kemudian di dalamnya ada algoritma, outputnya adalah entrepreneur digital, yang mana di dalamnya ada leadership digital, seperti itu. Jadi semua itu serba digital. Bukannya kita hanya yang digital, tapi pola pikir mindset kita itu digital. Yang digital itu bagaimana? Ya itu tadi dikembalikan kepada algoritma itu tadi. Sistematis, terstruktur, terintegrated seperti itu. Kemudian efektif dan efisien. Itu bahasa sehari-hari ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang ke rumah sakit barangkali ya. Sudah pernah lihat ada tulisan transformasi pelayanan rumah sakit XYZ menuju pelayanan digital, sistem informasi digital. Sudah pernah belum Bapak Ibu ya? Iya, Oke ya, Floren pernah dengar ya seperti itu ya. Ya, bahkan di kehidupan kita yang lain ya seperti busway, kemudian adanya kemudahan-kemudahan pada pemerintahan IKTP, tol, seperti itu adalah hasil dari transformasi digital. Oke, di sini ada robot. Di sebelah kepulauan ini ada robot. Oh ya, saya lihat kepulauan jadi ingat ya. Bahkan plan ke depan apabila kita masuk ke dalam satu daerah itu bahkan sudah ada ya di satu negara kita masuk ke daerah kita sudah tidak lagi minta wifi itu langsung otomatis masuk pada handphone kita seperti itu dan ini bisa saja nanti Mas Iqbal di TM estetik di Sentiong kalau Bu Rita masuk ya
Jadi wifi-nya itu udah nyambung. Boleh itu. Is ya Bu ya. Seperti itu. Iya. Jadi nanti Hmm. Bapak Ibu juga mohon maaf ya, bisa menggunakan layanan-layanan servis seperti itu sebagai niche ya, sebagai keunggulan Hmm. perbedaan dari yang lainnya. Oke, baik. Di sini ada robot ya. Nah, pada saat pandemi kemarin, tentunya kita banyak melihat robot ya Hmm. di rumah sakit, bahkan bukannya di Indonesia saja ya, di luar negeri pun robot melayani pasien. Dan ini pun merupakan salah satu transformasi digital, yaitu mengurangi tenaga SDM, tenaga manusia, tergantikan oleh robot. Yang mana sekarang dikenal oleh yang digalakkan oleh Presiden Jokowi itu adalah IoT, seperti itu. Bahkan Presiden Jokowi pun ya mungkin belajar singkat seperti ini ya, seperti itu ya. Kayak Pak ini lupa yang namanya artificial intelligence, manusia harus digantikan dengan robot. Bahkan ada isu PNS akan dikurangi digantikan dengan robot. Jadi pelayanan-pelayanan itu sudah dengan robot dan otomatisasi. Oke. Di sebelahnya ini ada, oh ya, saya ingin mengajak lagi dong kepada Bapak Ibu kita discuss untuk otomatisasi atau pelayanan dengan robot. Kira-kira apa ya yang pernah dijumpai oleh Bapak Ibu ya Ini kan, selain robot? ini Ibu boleh ini ya. Apa ya? Ini menarik ya, Kasih tahu. dari mulai transformasi dari berbagai lini ya, mulai dari uang, kan uang juga udah mulai berambah ke digital ya, yang dulu Ya, berbentuk fisik dan lain-lain, e-commerce kayak tadi, vintage, kayak gitu. Nah, ini ya, Ibu finance teknologi. menarik banget ya soal robot nih Bu, jadi Ya, kepikiran gitu ya. Kan barusan Bu Karita sendiri mengulas bahwa robot yang sudah memiliki kecerdasan AI gitu, itu kecerdasan akan buatan. kecerdasan buatan itu akan Ya, menggantikan sebagian besar pekerjaan dari manusia itu sendiri gitu ya. Nah, ya. ini yang jadi Terutama yang ya terutama ya, mohon maaf, terutama yang mengandung high risk ya. Itu sudah oh, high digantikan oleh risk ya. robot. Ya, Ya, oke, oke, oke. Nah, ini kira-kira nih dampak negatifnya dari apa? Dari hadirnya robot itu sendiri sebagai pengganti manusia, kira-kira apa ya, Bu? Ini jadi penasaran gitu, Bu. ya. Oke, baik itu sih. Oke. Ya, bahkan bukan dampak robot saja sebenarnya Mas Iqbal. Hmm, Dampak dari perkembangan teknologi digital itu banyak. Contohnya saja ya, di jalan tol sendiri itu kan sudah tidak ada lagi orang yang memberikan karcis ya. Itu sudah masuk e-tol, itu sudah lama. Kemudian pembaca berita saja, ya pembaca berita sekarang sudah banyak ya smart smart news seperti itu ya, berita-berita yang pintar. Surat kabar sudah hilang seperti itu. Kemudian pegawai-pegawai loper-loper koran lah itu juga sudah tidak ada. Kemudian kayak misalnya eh, konseling-konseling ya, konseling-konseling itu sudah mulai banyak berubah. Jadi dengan kata lain, sudah banyak pengangguran ya, banyak bidang yang bisa digantikan oleh otomatisasi ini dengan adanya kecerdasan buatan. Nah, oke, saya masuk ke dalam kecerdasan buatan atau expert system. Apa sih maksudnya dalam expert system? Expert system namanya saja sudah expert ya. Jadi kumpulan dari orang-orang yang expert. Contohnya saja di jalan tol kan sudah ada ya, kalau misalnya mobil mogok, kemudian ada satu mesin yang mana mesin itu bisa untuk kita komunikasi ya. Misalnya nanti mengapa mesin mati, masukkan pilihan. Mesin mati ada pilihannya. Cek bensin, cek busi dan lain sebagainya. Yang mana akhirnya nanti ada decision. Nah, itu salah satu contoh dari expert system. Nah, dengan berkembangnya expert system, ya maka banyaklah tenaga-tenaga kerja SDM-SDM itu yang berkurang. Seperti itu. Itu efek dari
teknologi digital. Oke, baik. Contohnya saja seperti ini, adanya robot ya untuk pelayanan COVID. Kemudian ada lagi drone ya, robot pintar yang terbang. Itu kan tidak mungkin kalau tenaga manusia ya sampai masuk-masuk ke hutan ya. Itu adanya drone untuk mengukur suhu, mengukur kelembapan. Kemudian dalam bidang pertanian juga adanya robot yang bisa menyebar pupuk, kemudian bibit dan lain sebagainya. Jadi intinya pada setiap bidang itu sudah bermunculan yang namanya artificial intelligence. Seperti itu. Jadi dilihat dari permasalahan yang tadi di awal, kita harus mencari permasalahan. Di balik permasalahan itu sebenarnya ada peluang ya, ada peluang dari Bapak Ibu untuk menciptakan satu inovasi. Mudah, cara mindsetnya mudah, kembali lagi kepada algoritma untuk memecahkan satu masalah. Seperti itu. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan. Saya biasa di kelas seperti itu, Mas Iqbal. Jadi kalau ada satu sesi bertanya malah, jadi takutnya nanti lupa. Boleh ya, Baik, Mas Ibu, Iqbal? disesuaikan. Iya, ya, oke, disesuaikan. Ya, baik teman-teman, Bapak Ibu ada yang mungkin ada yang ingin discuss. Bapak Martono, gimana nih? Pak Ginanjar tadi udah ya. Oh, di sini ada Ibu Eni. Dari tadi nih saya lihat Bu Eni. Bu Eni. Ya, oke, baik. Mungkin masih lagi dinner, Mas Iqbal. Iya, baik, Ibu, boleh. Saya coba tanya nih, Bu. Oh ya, silakan Ini ada, Bu, Bapak Sri. Pak Sri ini. Ya, Ya, ya. Ini berkaitan dengan transformasi digital nih. Sebenarnya kan transformasi digital ibaratnya kan suatu perubahan proses atau perubahan mindset dari suatu organisasi itu dengan memakai teknologi digital nih Bu ya. Cuma yang sering dilupakan itu yang saya lihat kali-kali adalah perubahan itu harusnya kan kalau kita ngomongin transformasi digital itu kan harusnya perubahannya itu memberikan manfaat ya atau menyederhanakan proses gitu ya Bu ya. betul. Ya, Pak. Nah, cuma kan saya lihat kan kadang-kadang kan perubahannya ini ya asal ngerubah ngerubah apa ya kelihatan sok digital gitu loh. Wah, sudah pakai digital tapi sudah mempersulit proses itu gimana Bu ya? Atau mungkin Ibu Ya, punya ya pengalaman? baik. Ya baik, Pak. Kalau di ilmu software ya, Pak, ya pemrogramming itu ada namanya teknik, Pak. Teknik menerapkan satu sistem. Jadi untuk teknik menerapkan satu sistem ada berbagai macam cara. Mungkin kalau yang Bapak lihat, yang tadinya konvensional itu berjalan dengan lancar, kemudian dengan adanya digital malah jadi stop. Seperti itu. Ada juga, itu namanya cut over. Jadi sistem lama diputus, kemudian sistem baru muncul. Nah, di situ high risk ya Pak ya, kalau cut over. Karena sistem lama, dalam satu organisasi itu tidak siap untuk menerima kehadiran sistem baru. Mengapa tidak siap? Ya mungkin SDM-nya tidak dilatih sebelumnya, SDM-nya kurang, atau infrastrukturnya yang kurang. Jadi banyak hal, banyak faktor yang menjadi kontribusi penyebab transformasi digital itu tidak berjalan. Bahkan saya ada di satu rumah sakit ya, tempat saya penelitian sistem ini, bersama dengan dokter. Saya diskus gitu dengan dokter, dok bagaimana dok transformasi digital? Wah, gimana Bu Rita? Sudah mengeluarkan uang banyak, dana banyak, dokter yang biasanya melayani pasien dengan cepat, dengan adanya transformasi digital ini, satu pintu malah jadi lama. Kemudian untuk misalnya obat juga jadi lama, dari dokter ke apoteknya lebih cepat itu si perawat jalan, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian sistem yang lain ada paralel. Jadi sistem lama jalan, sistem baru berjalan, lambat laun sistem lama tergantikan oleh sistem baru. Jadi sebenarnya banyak faktor, kurang lebih faktornya seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya lebih ke arah ini ya, kesiapan manpower ya. Jadi kalau saya amati memang mungkin kesiapan manpowernya. Ya, Artinya kan kalau ini mau transformasi apapun juga kalau orangnya yang mengoperasikan itu masih betul, belum berubah ya atau belum dikasih betul, ini sama aja gitu ya Bu, ya, kurang lebihnya. betul, betul, Pak.
Betul seperti itu. Jadi harus didukung oleh SDM. Oke, Baik, baik. makasih Bu Rita. Ya, Baik, diskusi barusan yang ada bagus yang ya. bertanya, Ibu. Ada yang raise Oh ya, hand dari Pak silakan. Ginanjar Wijayanto. Silahkan, Oh Pak. ya, silakan Halo, Bapak Ginanjar. Pak Ya, Ginanjar. Ya, Ibu, mohon maaf mungkin sependapat dengan barusan yang Bapak sampaikan itu, ya kita mengalami sih beberapa layanan yang diberikan itu kadang-kadang katanya sudah online. Begitu ya. kita sudah masuk ke online, ternyata kita juga masih membutuhkan fisik. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan tuh gimana ya? Apakah ada yang salah dengan sistem atau setengah-setengah gitu? Gimana kira-kira solusinya ke depan biar kita ini kan bisa juga digunakan jadi solusi lah buat buat Oh ya, pelayanan sekarang publik yang sekarang publik itu udah mulai melek melek teknologi. Jadi ya betul. ternyata kok masih setengah-setengah gitu. Jadi eh, kok kok nggak sekalian gitu. Ya ini mungkin keresahan saya pribadi sih Bu. Ya. Udah kita udah upload dan sebagainya, ternyata masih suruh datang juga tuh bawa fisiknya. Lah, gimana Lah, ceritanya? Katanya udah gimana online. ceritanya? Katanya sudah teknologi digital, tapi masih konvensional. Nah, Seperti itu tuh itu. Bu. Ya, mungkin jadi jeritan kami sebagai warga kecil tuh kayak seharusnya kayak gimana sih sebetulnya yang bener-bener Contohnya apa tuh disebut Pak? Contohnya, lebih baik konkret lagi boleh. boleh nih Bu ya. Iya, tidak apa-apa supaya jelas gitu. Jadi masalahnya apa? Gini Bu, Karena kan tadi kita kemarin harus itu kan menemukan masalah. iya, gini, kalau masalah yang pernah saya alami adalah terkait dengan perubahan data kependudukan. Oh Itu kita ya, sudah upload beberapa dokumen, kemudian di aplikasi pula. iya, Dan iya. ternyata aplikasi ini tuh ternyata masih berbentuk web. Jadi kita masih login ke webnya dan sebagainya. Jadi belum 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 seperti aplikasi WhatsApp dan sebagainya. Kemudian setelah selesai kita upload sekalian, ternyata masih ada notifikasi di bawahnya itu besok ke kecamatan gitu. Hmm? Nah, kalau ke kecamatan, Pak besok bawa dokumennya ini ke Kecapil ya. Ya, mohon maaf Bu, sebagai warga yang kurang baik waktu itu ya, itulah ya Aduh, kita memanfaatkan jasa yang sudah disediakan gitu oleh. oh, ya, oke baik Ya, Pak. ya terima kasih Bu, mohon Ya baik, pencerahannya. oke baik. Ya, sebenarnya sebenarnya ya Pak, teknologi itu kan memudahkan ya, jangan bikin malah ini orang jadi ribet, kemudian apa proses itu berulang seperti itu ya. Nah, ini bisa jadi ya, bisa jadi SOP ya, yang tadi dikatakan Pak Sancoko ya, SOP itu harus direview. Memang yang namanya aplikasi ya, aplikasi database dan lain sebagainya itu tidak terlepas dari organisasi. Nah, jadi kalau misalnya ada case-case seperti itu, sebenarnya yang disalahkan bukan teknologi digitalnya, justru yang disalahkan itu adalah base-nya. Base-nya apa? Organisasi itu tadi, kan di dalam organisasi itu kan ada rule ya, seperti itu. Rule of the game. Itu kan based on ya, based on dari terciptanya satu aplikasi. Jadi aplikasi itu sebenarnya produk seperti itu. Jadi yang harus dibereskan itu adalah organisasinya. Apabila organisasinya SOP-nya sudah baik, rule of the game-nya sudah baik, sistematis, terstruktur, seperti itu, kembali lagi ke uh, definisi algoritma, maka output-nya akan baik. Jadi di sini ada satu siklus, namanya siklus develop life cycle. Di situ ada input, proses, output, kemudian feedback. Feedback ya. Nah, dalam hal ini feedback-nya kurang baik, kemudian masuk ke input. Nah, itu looping ya. Itu harus satu kesatuan. Jadi harusnya organisasi yang tadi Bapak sebutkan, Pak Ginanjar sebutkan, itu menerima feedback. Biasanya organisasi yang welcome ya, dia tidak takut disalahkan, dia selalu meletakkan kepuasan ya, tingkat kepuasan. Dan pernah dikatakan, disampaikan oleh Coach Trisna ya, adanya feedback pada saat kita mengajar, kita melakukan activity di situ pentingnya. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ginanjar. Oke, siap. Makasih Ya, Bu ya pencerahannya. sama-sama.
Tapi Iya. Ini Pak Martono saya juga hadir Bu. Beliau ini Oh ya, pelayan juga Bu di oh ya Bapak Martono, Metro silakan. Lampung. Oh, Pak Sancoko nanti dulu ya, boleh. Ini oke, ada Pak Martono Raishaen. silakan. Silakan Bapak. Saya dengan Pak Martono, Bu, dari Ya. Lampung. Oh, salam kenal. Oh, saya juga orang Lampung nih Pak. Iya, Bu. Tadi nyelipin ke pertanyaan Pak Ganjar juga. Jadi posisinya yang sama lain-lain memakai digital juga. Jadi adalah sisi kadang Organisasi. kadang bisa, tapi kadang saya melihat, maksudnya contohnya aja di pajak lah, di pajak